Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpah curahkan rahmat, nikmat, barokah dan maghfirah buat kita semuanya. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang kiat-kiat menyambut ataupun aktivitas yang dilakukan untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Malam ini kita sudah masuk pada malam ke-21 bulan Ramadan. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu ada satu malam yang sangat istimewa. Malam ini dikatakan dalam Al-Quran khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan. Artinya kualitas ibadah yang dilakukan pada malam itu, malam Lailatul Qadar, itu lebih bagus daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah. Cuma masalahnya Lailatul Qadar itu malam yang tidak bisa dipastikan kapan terjadinya. Tidak bisa diketahui pada tanggal berapa tepatnya. Apakah pada tanggal 1 Ramadan atau pertengahan Ramadan atau pada tanggal berapa bulan Ramadan, tidak diketahui. Untuk itu kita coba menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan rujukan, bisa kita jadikan pegangan agar kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam Lailatul Qadar itu dikatakan oleh Nabi kita biasanya terjadi itu pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis yang muttafaqun alaih dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ay al-ashra al-akhira min Ramadan shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Hadis dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 2024 dan dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 1174. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau itu lebih meningkatkan intensitas ibadahnya, lebih bersemangat. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam tersebut, malam 10 yang terakhir bulan Ramadan. Wa ayqaza ahlahu, dan beliau membangunkan keluarga beliau. Keluarganya dibangunin agar kemudian menghidupkan malam-malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dengan harapan salah satu dari 10 malam yang terakhir bulan Ramadan itu merupakan malam Lailatul Qadar. Dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari
dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 2017, di mana Nabi kita bersabda, taharraw lailatal qadari fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Cegatlah, hadanglah, dapatkanlah malam Lailatul Qadar itu pada bilangan yang ganjil, pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Malam ganjil itu berarti ya malam 21, malam ini, atau malam 23, atau malam 25, atau malam 27, atau malam 29. Kemungkinan besar terjadinya antara tanggal-tanggal tersebut. Nah, kalau pastinya kapan tidak tahu. Apakah tanggal 21, 23, 25 atau seterusnya, wallahu a'lam. Paling tidak beliau sudah memberikan gambaran terjadinya Lailatul Qadar itu antara tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29 bulan Ramadan. Amalan-amalan yang dianjurkan pada malam 10 bulan Ramadan. Yang pertama, mandi. Mandi ini di antara waktu maghrib dan waktu isya. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Huzaifah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hasim. Ruwiya an Huzaifah annahu qama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan min Ramadan. Faktasala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa satarahu Huzaifah wa baqiyat fadlatun faktasala biha Huzaifah wa satarahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Abu Huzaifah, dari sahabat Huzaifah, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mandi pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Huzaifah menutupi, ketika Nabi mandi ditutupi oleh Abu Huzaifah. Dan masih tersisa, airnya itu masih tersisa, bekas mandinya Nabi masih tersisa. Kemudian bekas mandinya Nabi itu juga digunakan mandi oleh Huzaifah. Gantian Nabi kita yang menutupi ketika Huzaifah mandi. Lanjut dari Sayyidah Aisyah, Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Waqtasala bainal azanaini wal muradu azanul maghrib wal isya. Yang dimaksud dengan mandinya Nabi itu waktunya adalah antara waktu maghrib dan waktu isya. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bainal isya'aini kulla lailatin, yakni minal ashril awakhir min Ramadan. Dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yaktasilu, ini pakai fi'il mudhari. Nah, faedah fi'il mudhari itu lil istimrar, artinya selalu, senantiasa Nabi kita mandi antara waktu maghrib dan waktu isya setiap malam, yakni minal ashril awakhir min Ramadan. Yang dimaksud oleh Sayyidina Ali adalah pada hari-hari 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Hal ini terdapat dalam kitab Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil Amwal Wadhaif, halaman 295. Jadi yang pertama, ketika kita sudah masuk tanggal 10 yang terakhir bulan Ramadan, mandinya itu antara waktu maghrib dan waktu isya. Yang kedua, memakai minyak wangi. Hal ini disampaikan oleh Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu idza kana lailatu arba'in wa ishrina iktasala wa tatayyaba. Anas bin Malik ini sahabat Nabi, bahkan juga yang melayani Nabi. Ini khadim Nabi Muhammad, pelayan Nabi kita.
Anas ibn Malik itu melayani Nabi selama 10 tahun. Masya Allah. Nah, beliau itu ketika masuk tanggal 24, artinya malam ke-24 Ramadan. Ini tidak jadi patokan, tidak harus malam 24. Berarti bisa dimulai dari malam ke-21. Anas ibn Malik itu mengikuti Nabi mandi, watatoyaba, dan beliau memakai minyak wangi. Yang ketiga, memakai pakaian yang bagus yang kita punya. Kalau laki-laki kalau punya itu ya gamis paling tidak, pakai gamis. Kalau tidak punya baju gamis, pakai baju yang putih, yang bagus yang kita punya. Karena Sabit al-Bunani wa Hamid at-Tawili yalbisani asanas yabihima wa yatatoyabani. Yang menyarankan ini atau mempraktekkan ini adalah dari generasi tabi'in. Namanya Sabit al-Bunani, termasuk penggedenya tabi'in. Sabit al-Bunani dan Hamid at-Tawili, mereka berdua ini memakai pakaian yang terbaik yang mereka punya. Lalu mereka memakai minyak wangi pada malam 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Hal ini mengikuti ayat Al-Quran, khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin, surat Al-A'raf ayat ke-31. Jadi yang pertama mandi, kedua memakai minyak wangi, yang ketiga pakai baju yang terbaik yang kita punya. Yang keempat, i'tikaf. Malam 10 yang terakhir bulan Ramadan ini sangat dianjurkan untuk i'tikaf. Sangat dianjurkan i'tikaf di masjid. Dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. Muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa beriktikaf pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan hatta tawaffahullahu ta'ala, sampai beliau wafat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayamin. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'takafa 20. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah ada 5.374 hadis yang beliau riwayatkan. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu selalu beriktikaf pada bulan Ramadan dan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Tetapi pada tahun ketika beliau akan wafat, beliau beriktikafnya itu sampai dengan 20 malam, 20 hari di masjid. Masya Allah. Jadi sangat dianjurkan untuk beriktikaf pada malam-malam bulan Ramadan, terutama 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Yang kelima, qiyamul lail, memperbanyak sholat tahajud. Ini sangat dianjurkan ini, bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan pun kalau perlu. Untuk sholat sunnah yang satu ini harus kita jaga, rajin bersolat tahajud, mengerjakan sholat tahajud. Bagaimana Al-Quran mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian waktu malam maka bertahajudlah kamu sebagai ibadah sunnah untukmu. Ini ada kalimat asa. Asa di sini berarti litahqiqil buku, pasti. Artinya pasti kalau kamu rajin sholat tahajud, pasti kamu akan mendapatkan kehidupan yang terpuji, kehidupan yang terhormat, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan.
Kemudian yang keenam, rajin membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi pada malam-malam 10 yang terakhir bulan Ramadan, kita tingkatkan lagi membaca Al-Qur'annya kita. Ya kalau di luar 10 bulan Ramadan, misalnya kita baca cuma 1 juz, ya mungkin pada 10 malam yang terakhir bulan Ramadan itu perlu kita tambahkan. Dan bacanya juga tartil, bacanya tartil dengan tajwid yang benar, dengan makharijil huruf yang benar. Karena malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, banyak berdoa. Malam Lailatul Qadar itu malam mustajab doa. Malam mustajab doa. Dan doa yang paling dianjurkan itu berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam At-Tirmizi adalah doanya Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dibaca sebanyak-banyaknya. Dibaca sebanyak-banyaknya. Kita ulang doanya. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, saya mohon berikanlah saya keridhoanmu dan berikanlah saya surgamu. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kebencianmu, dan juga berlindung kepadamu dari api nerakamu. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, Engkau adalah zat yang pengampun dosa-dosa. Tuhibbul afwa, Engkau suka mengampuni. Fa'fu anni, maka ampunilah aku ya Allah. Itu doa yang perlu diperbanyak dibaca pada malam 10 yang terakhir bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah. Kita bisa menemui malam Lailatul Qadar, sehingga ibadah kita pada malam tersebut bernilai sama atau bahkan lebih baik daripada nilai ibadah kita selama 1000 bulan. Sekali lagi, Lailatul Qadar itu adalah rahasia Allah. Tapi Nabi kita sudah menyampaikan, paling tidak cegatlah, carilah, gapailah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Kita mulai dari malam ini. Ini malam ke-21 Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita selalu kesehatan dan kekuatan untuk terus beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan malaikat Israel mencabut nyawa kita semuanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.